Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaselma Pratama dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai moderasi beragama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi moderasi beragama. Definisi moderasi beragama adalah sikap dalam beragama yang menjauhi sikap ekstrim, baik dalam bentuk kepercayaan maupun dalam cara berinteraksi dengan orang lain yang berbeda agama. Sikap moderat mengutamakan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan, baik dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok. Moderasi beragama itu mendorong pengikutnya untuk menghargai perbedaan agama dan membangun hubungan yang damai dan serta konstruktif. Di sini ada ciri-ciri moderasi beragama. Yang pertama, mengutamakan keadilan dan kesetaraan atau menghargai hak-hak semua orang tanpa memandang agama atau latar belakangnya. Yang kedua, tidak ekstrim dan fanatik atau beragama dengan cara yang rasional dan tidak memaksakan pandangan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan keberagaman, yaitu menyadari bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang harus dihormati dan diterima. Yang keempat, itu menguatkan dialog dan komunikasi atau berkomunikasi dengan secara terbuka dan dialogis untuk saling memahami dan menjalin hubungan yang baik. Selanjutnya, menghormati dan hak kebebasan orang lain atau mengakui hak setiap individu memilih agama dan keyakinan sendiri. Yang selanjutnya ada mengutamakan kepentingan beragama, yaitu menempatkan kepentingan beragama di atas ego pribadi atau kelompok. Yang selanjutnya ada menghindari kekerasan dan konflik, yaitu memilih cara-cara damai dan menyelesaikan perbedaan, menghindari kekerasan fisik atau verbal. Selanjutnya di sini ada tujuan moderasi beragama. Tujuan moderasi beragama adalah untuk menciptakan kehidupan beragama yang lebih damai dan harmonis. Beberapa tujuan antara lain, yang pertama, meningkatkan keharmonisan dan kesatuan atau membina hubungan yang lebih baik antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, mengurangi konflik dan kekerasan atau meminimalisir perbedaan yang berujung pada kekerasan atau perpecahan. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial, membentuk kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial yang harus dijaga. Yang keempat, mengembangkan toleransi dan keberagaman, yaitu menerima perbedaan sebagai bagian dari kerekatan budaya dan harus dihormati. Yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan. Dengan sikap moderat, masyarakat dapat hidup lebih bahagia, damai, dan penuh saling menghargai. Selanjutnya ada indikator moderasi beragama. Indikator moderasi beragama itu memacu pada aspek-aspek yang mencerminkan praktik moderasi dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menghargai perbedaan agama dan kepercayaan atau tidak diskriminatif dan menghormati setiap agama yang ada. Yang kedua ada mengutamakan dialog dan komunikasi antar agama atau berbicara secara terbuka untuk mencapai pemahaman bersama. Yang ketiga, menghormati dan kebebasan orang lain atau menjaga agar hak orang lain dihormati, terutama dalam hal agama dan kepercayaan. Yang terakhir ada menghindari diskriminasi dan kekerasan, tidak memperlakukan orang lain berdasarkan prasangka atau stereotip. Selanjutnya di sini ada manfaat moderasi beragama. Moderasi beragama tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara seluruhnya.
Yang pertama ada meningkatkan keharmonisan sosial. Dengan moderasi beragama, tercipta hubungan yang lebih damai antar berbagai kelompok agama. Yang kedua, mengurangi konflik dan kekerasan atau sikap moderasi mengurangi potensi terjadinya konflik agama yang saling berujung pada kekerasan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial atau membentuk kesadaran bahwa keharmonisan sosial adalah tanggung jawab bersama. Yang kelima ada mengembangkan toleransi dan keberagaman. Jadi masyarakat menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan. Dalam suasana yang harmonis, kualitas hidup sosial dan kemanusiaan masyarakat akan meningkat. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran moderasi beragama. Metode pembelajaran moderasi beragama bertujuan untuk menanamkan sikap moderat kepada individu, khususnya di kalangan generasi muda. Pertama, pembelajaran berbasis diskusi dan dialog, atau mengajak peserta didik untuk diskusi tentang isu-isu keagamaan dan sosial dengan cara yang saling menghormati. Yang kedua ada menggunakan contoh kasus dan studi, memberikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari untuk memperlihatkan berbagai moderasi beragama diterapkan. Yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman dan refleksi, atau mengajak individu untuk merenungkan pengalaman dan belajar dari pengalaman orang lain dalam beragama. Yang keempat, penggunaan media dan teknologi. Memanfaatkan media dan memperkenalkan nilai-nilai moderasi beragama. Yang terakhir, pembelajaran berbasis komunitas dan kerjasama. Mendorong kerjasama antar agama dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Selanjutnya ada saran untuk masyarakat. Saran-saran berikut ini mendorong masyarakat untuk menerapkan prinsip moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan kesadaran dan kepedulian sosial. Jadi kesadaran akan pentingnya kehidupan berdampingan dengan damai perlu ditanamkan di masyarakat. Yang kedua, menghargai perbedaan dan keberagaman. Masyarakat harus belajar menerima perbedaan sebagai dari kehidupan yang dihormati. Terus yang ketiga, mengutamakan dialog dan komunikasi, atau membuka ruang untuk dialog antar agama untuk membangun saling pengertian. Yang terakhir, menghindari diskriminasi dan kekerasan, menjaga agar tidak ada tindakan yang merugikan orang lain atas dasar agama atau keyakinan. Di sini ada rekomendasi untuk promosikan moderasi beragama lebih lanjut adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi yang lebih baik di sekolah-sekolah dan masyarakat luas mengenai pentingnya sikap moderat. Kedua, mengembangkan program-program komunitas untuk meningkatkan keharmonisan sosial atau mendorong inisiatif bersama masyarakat untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Ketiga, mengutamakan dialog dan komunikasi antar agama dan kepercayaan, menyediakan ruang bagi dialog antar kelompok agama atau meningkatkan pemahaman. Yang keempat, menghindari diskriminasi dan kekerasan dengan mengembangkan kesadaran dan kepedulian sosial. Jadi menyebarkan pesan atau perdamaian dan menghargai perbedaan. Yang terakhir, menghormati hak dan kebebasan orang lain dengan mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Jadi kebijakan sosial yang menjamin kesetaraan bagi semua kelompok, agama, dan kepercayaan. Terima kasih. Mungkin
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.